apakah musyrif-musyrifah itu sebaiknya yang sudah menikah atau yang lajang? Ustadz, Ustazah, tentu ada plus minusnya. Ketika musyrif-musyrifah itu sudah berkeluarga, tentu secara emosi lebih stabil, lebih tenang, lebih matang. Cuma memang kelemahannya adalah di aspek teknis 24 jam untuk terus memonitor ini sesuatu yang lemah. Ya, kurang. Lah, dari itu memang idealnya ada musyrif-musyrifah itu di beberapa pesantren yang memang sudah berkeluarga dan ada yang masih lajang. Karena di aspek-aspek teknis yang itu jam 12 malam dan lain sebagainya dia bisa menghandle, tetapi perlu yang sudah ini yang secara emosi stabil, lebih matang, lebih tenang. Maka saya senang sekali ada sebuah pesantren bahwa ad- anggap ajalah ditulis di situ adalah Asrama An-Najm. Di Asrama An-Najm itu ada 10 kamar. Satu kamar musyrif yang yang masih lajang dan 9 kamar santri. Oke, itu. Kemudian di depan asrama An-Najm itu ada 2 rumah pengasuh yang itu sudah menikah. Nah itu ideal sekali. Jadinya ada 2 keluarga yang sudah menikah, kemudian ada 1 kamar musyrif atau musyrifah yang masih lajang, dan ada 9 kamar santri. Itu memang idealnya seperti itu. Lah, tentu ini. Lah, eh, maka sebuah pesantren yang bagus, yang memang housingnya juga cukup dipertimbangkan. Bahwa di dalam pesantren itu ada musyrif atau musyrif adalah ustadz ustadzah yang sudah berkeluarga. Itu. Apakah kamar musyrif yang sudah lajang atau musyrifah yang masih lajang itu harus ada dalam satu ruangan dengan santri atau dibedakan? Saya bilang ada plus minusnya. Apa maksudnya? Ketika satu ruangan, maka memang musyrif atau musyrifah itu harus sempurna dan tidak boleh memegang sarana ini karena bagi anak mereka adalah bagian satu, anak betul-betul nonton 100%, kuduahnya utuh pada anak ini. Cuma kelemahannya memang cukup berat mencari musyrif dan musyrifah yang siap seperti itu. Ya kan? Bahkan kadang-kadang sikap-sikap musyrifah itu ketika satu kamar terlalu kelihatan nggak menggambarkan bahwa dia itu seorang musyrif atau musyrifah yang layak di ini. Dan itu tantangannya seperti itu. Sama ketika yang namanya apa itu musyrif dan musyrifah satu kamar khusus ada plus minusnya. Plusnya adalah hal-hal yang sangat pribadi tidak kelihatan, tapi minusnya kadang-kadang kamar itu lebih buruk daripada kamarnya santri. Maka middle management atau top management tugasnya seharusnya mengelola kamar-kamar musyrif dan musyrifah itu, sementara yang mengelola kamar santri adalah mereka. Maka kalau bisa saya mohon kita sebagai top manajemen atau middle management kadang-kadang harus mengontrol kamar-kamar musyrif dan kamar-kamar musyrifah yang sendiri. Itu saya berharap itu betul-betul direncanakan, di planning dan diuji coba itu.